Oke, bertemu kembali di materi sesi 11, praktek pemrograman R1. Nah, sebelum kalian mengerjakan praktek, alangkah lebih baik kalau kalian membaca dulu atau menonton dulu materi teorinya dulu. Nah, nanti linknya sudah bisa kalian dapatkan di deskripsi video ini ya. Oke, jadi materi bahasan hari ini hanya implementasi dari apa yang kalian sudah pelajari di materi teori, yaitu tentang seleksi dan perulangan. Lalu nanti ada studi kasus sedikit. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang teori, nah kalian menemukan satu materi tentang seleksi. Seleksi ada 4, ada if, ada if, ada else if, else gitu ya. Dan terakhir ada switch case. Nah, ini yang pertama untuk if statement. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya variabel nilainya 100. Kita akan mengecek apakah variabel tersebut lebih besar dari 60 atau tidak. Kalau lebih besar dari 60, kita nyatakan lulus. Nah, strukturnya seperti ini. Lalu yang kedua untuk if else-nya, kita akan mengecek yang munculnya tidak hanya lulus, tapi yang tidak lulusnya juga muncul. Jadi kalau kita punya nilai 30, nilai tersebut lulus atau tidak lulus. Nah, ini pakai operator pembanding gitu ya. Untuk kondisinya. Ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya. Ini nilainya nanti akan menghasilkan nilai true atau false. Jika variabel lebih besar dari 60, 30 bisa dari 60, tidak false. Maka kalau false, if yang pertama tidak akan dibaca, maka dia akan menjalankan langsung yang else. Dia akan dicek kondisi, karena else tidak punya kondisi. Lalu selanjutnya kalau kita punya 3 kondisi sekaligus, gitu ya. Kita mau ngecek nilainya ada lulus, tidak lulus, atau bahkan nilai yang tidak bisa diproses. Contohnya yang nilai lebih kecil dari 0. Nah, ini ada operator logika, ada AND. Kalau masih ingat operator logika ada AND, ada OR, ada NOT, ada XOR, dan seterusnya ya. Kalau AND pakai ampersand dua-duanya. Kalau OR pakai yang simbol panas, simbol garis lurus. Kalau NOT tanda seru gitu ya. Jadi kalau N kondisinya dua-duanya harus true. Kalau salah satu false, maka dia hasilnya false juga. Nah, kita punya nilai min 1. Min 1 lebih besar dari 60 enggak? False ya. Tapi min 1 lebih kecil dari 100 true. False sama true pasti hasilnya false. If yang pertama tidak akan dijalankan. Lalu masuk ke if yang kedua. Min 1 lebih besar dari 50 enggak? False ya. Tapi lebih kecil dari 0 enggak? False juga ternyata. Karena min 1 itu lebih kecil dari 0. Maka tidak lulus. Lalu maka selanjutnya akan muncul ke else. Itu yang if, else if, dan else statement. Lalu kalau kita punya seperti ini, kita punya NRP atau NRP masukin NRP kalian. Kita mau ngecek kode jurusan. Nah, kemarin sudah belajar tentang string function, ada yang salah satu yang namanya substring. Substring itu untuk ngambil string di antara atau mengambil kata di antara sebuah string ya. Kita mau ngambil dari NRP mulai dari posisi 2, 0, 1, 2, 2 itu adalah 0, lalu banyak 2 digit 0 dan 6. Lalu case 06 maka muncul teknik informatika D3. Kalau kalian masukin 1503 berarti nanti yang muncul adalah sistem informasi. Kalau 1510 nanti sistem informasinya S1, 09 teknik informatika A1. Tapi kalau di luar itu maka NRP tersebut bukan dari prodi MI dan STIMI. Ini contoh yang switch case. Udah pasti. Ya. Lalu masuk ke perulangan. Yang pertama ada while. While gitu ya. While X ini sama kayak yang kemarin kita pelajari di teori. Ini tinggal langsung dicoba saja. Terus ada for. Lalu ada for i sama ya tadi. Kan tinggal dicoba saja. Nah, tugas untuk kalian buatlah minimum 10 kasus seleksi dan perulangan. Boleh satu persatu atau digabung. Nah, ketentuannya setiap mahasiswa tidak boleh sama, usahakan tidak boleh sama ya. Jika misal si A sudah menunjukkan perulangan 1 sampai 10, maka yang lain gak boleh meneruskan 20 sampai 30, 30 sampai 40, jangan ya.
Jadi coba eksplorasi, seleksi, dan perulangan 10 kasus saja. Ini nanti dikumpulkannya saya kabarkan di grup ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan ke saya atau di grup atau ke koasnya masing-masing. Mungkin itu saja untuk penjelasan yang praktik. Terima kasih.